Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu tentang makna syahadat. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk memahami setiap materi yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna kalimah syahadatain. Nah, insyaallah kita akan mempelajari tentang dua makna kalimah syahadatain. Kita kemarin telah mempelajari dua makna kalimah syahadatain. Kalimah syahadatain adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada wa asyhadu alla, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Nah, yang pertama, syahadat yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, kita bersaksi, kita sebagai umat Islam bahwa kita hanya mempunyai satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan alam semesta, dialah yang memberikan rizki, dialah yang menghidup dan mematikan makhluknya. Ya, jadi setiap apapun keinginan kita, kita hanya perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang berhak kita sembah, yang berhak kita pinta, dan hanya kepadalah ketika kita untuk mengadu. Jadi anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar, ya Allah berikanlah saya kelancaran dalam belajar. Nah, kita boleh dan diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam setiap urusan. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang menciptakan alam dunia ini, menciptakan bumi dan isinya beserta dengan langit dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang mampu menciptakan ini semua. Tidak ada satupun tandingannya, tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam harus menyembah, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini dalam diri bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah, yang memberikan kita makan itu adalah Allah, yang memberikan kita rezeki itu adalah Allah, yang memberikan kita kesehatan itu adalah Allah, yang memberikan kita kemampuan untuk berangkat ke sekolah itu adalah Allah, yang memberikan kita kecerdasan itu adalah Allah, yang mengedipkan mata ini adalah Allah, yang menggerakkan tangan ini adalah Allah. Semuanya pergerakan, semuanya kehidupan di muka bumi ini semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Tuhan yang berhak kita sembah, Tuhan yang menciptakan semua makhluk, manusia, binatang, hewan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pula lah yang akan menghancurkan, yang akan mematikan semua makhluk
yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, semuanya akan mati dan semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ingat, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan Allah? Kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita hanya satu. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menyembah dua Tuhan dan sebagainya. Tuhan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu makna daripada kalimat syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Itu adalah maknanya. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Kalimat kedua, syahadat ini kedua ini adalah syahadat Rasul. Jadi kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Allah dan Rasul Allah yang terakhir. Kita meyakini bahwa tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya anak-anak, kalau ada sekarang yang mengaku Nabi itu tidak benar. Karena kita sudah meyakini bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya tugas untuk membimbing manusia ke jalan Allah, membimbing manusia untuk beribadah, untuk sholat, zakat, puasa. Nabi Muhammad membimbing kita untuk berkata yang baik, untuk berperilaku yang baik, baik kepada teman, baik kepada guru, baik kepada orang tua. Itu semua adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus taat, harus patuh, dan harus bisa mencontoh beliau, ya, karena Nabi Muhammad adalah panutan kita. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus melaksanakan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Segala perintahnya harus kita laksanakan, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk berperilaku baik terhadap orang tua, kita laksanakan. Kita harus bersikap yang baik terhadap tetangga, kita harus laksanakan. Karena itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kita harus yakini dalam hati kita, ya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, Nabi dan Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau ada yang ngaku Nabi, ini contoh di Bandung ada yang ngaku Nabi, jangan dianggap, jangan dipercaya, ya, karena itu sesat. Karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja mungkin materi dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kalau ada yang tanyakan silahkan tanyakan. Syukron. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.